Halo, semangat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Goni Sky. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan juga semakin sukses ya. Amin. Hari ini saya mau sharing ke teman-teman terkait koneksi internet yang aman dan tidak aman buat garap project airdrop seperti Grass, Gradient, NotPay, Blast, Teneo, Oasis AI, Kaisar, dan yang sejenisnya. Tapi seperti biasa sebelum saya mulai, buat teman-teman yang baru aja berkunjung di channel Goni Sky, silahkan like video ini, subscribe, dan juga klik loncengnya ya, biar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Goni Sky. Good job. Oke, sebelum saya mulai, saya mau kasih tahu dulu nih, ada info menarik buat teman-teman semuanya. Informasinya dari BitTime teman-teman, di mana lagi bikin event eksklusif trading competition, dan ini total hadiahnya sampai dengan 250 juta rupiah. Event ini berlangsung dari tanggal 19 November sampai dengan 4 Desember 2024. Jadi pastikan buat teman-teman yang sudah punya akun di BitTime, sudah KYC, ikutin ya. Dan buat yang belum punya bagaimana? Buruan bikin aja akun BitTime-nya sampai dengan ter-KYC. Alasannya kenapa sih Bang Goni selalu ngasih info terkait event di BitTime? Karena di BitTime itu aman banget teman-teman. Sudah terdaftar dan diawasi oleh Kementerian Perdagangan, Bapepti, dan juga Kominfo. Kapan lagi punya kesempatan mendapatkan total hadiah jutaan rupiah teman-teman dari event-event seperti ini di BitTime? Nah, caranya bagaimana nih Bang kalau mau ikutan? Caranya sangat gampang teman-teman. Silahkan teman-teman buka aplikasi BitTime terlebih dahulu. Kemudian setelah masuk di aplikasi BitTime, tap aja yang banner eksklusif trading competition yang ini teman-teman. Nah, kemudian langsung aja tekan tombol saya ingin mendaftar di sini. Nah, dengan begitu teman-teman sudah bisa ikutan event ini ya, gampang banget kan? Dan perlu diketahui beberapa koin kripto yang bisa ditradingkan apa saja, teman-teman tap di bagian cek pasangan aset ini. Nah, di sini ada beberapa koin yang bisa teman-teman tradingkan sehingga teman-teman bisa punya kesempatan mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah dari event yang ada di BitTime ini. Oke? Jadi caranya seperti itu, gampang banget. Dan buat teman-teman yang pengen lihat siapa saja yang sudah ikutan event ini bisa di back, kemudian scroll ke bawah, lihat di bagian menu leaderboard ya teman-teman di sini. Nah, ini seperti ini. Oke, jadi nanti teman-teman kalau memang sudah ikutan event ini nanti akan terdaftar emailnya dan bisa dilihat volume tradingnya ada berapa. Nah, yang saya maksud dari volume trading itu adalah dari jual dan juga beli gitu teman-teman. Oke. Nah, untuk pembagian hadiahnya bisa dilihat di sini. Untuk ranking 1 itu akan mendapatkan 25% dari total hadiah, ranking 2 sampai dengan 5 mendapatkan 20% dari total hadiah. Untuk ranking 6 sampai dengan 10 itu 15% dari total hadiah. Lalu ranking 11 sampai 20 20% dari total hadiah, dan ranking 21 ke bawah itu bagian dari 20% total hadiah. Nah, buat teman-teman yang sudah mengikuti event ini, silahkan join di channel Telegramnya Goni Sky di www.t.me/YT-GoniSky. Nanti saya akan kasih untuk 10 orang yang beruntung mendapatkan token PLPA secara gratis. Jadi yang kemarin ikutan event PLPA, ini kesempatan kamu untuk bisa mendapatkan token PLPA secara gratis dari Goni Sky. Jadi pastikan join ya di channel Telegramnya Goni Sky. Oke? Nah, sekarang saya akan tunjukkan terkait koneksi internet yang aman dan tidak aman buat garap project airdrop seperti Grass, Gradient, NotPay, Blast, Teneo, Oasis AI, Kaisar, dan airdrop sejenisnya. Ya. Yang pertama, Grass ya. Jadi buat teman-teman yang garap Grass wajib tahu terkait koneksi internet yang diperbolehkan sama yang tidak diperbolehkan ya. Yang pertama yaitu teman-teman bisa menggunakan IP seluler atau smartphone, ini koneksi yang diperbolehkan teman-teman. Yang kedua ada IP residensial atau WiFi rumahan ya, ini juga diperbolehkan. Yang ketiga ini IP residensial yang proxy, WiFi rumahan juga tapi pakai proxy. Ini informasi terakhir yang saya dapat, itu memang bisa menambahkan poin. Tapi saat diklaim dari poin Grass ke token Grass-nya itu menjadi kecil. Jangan pakai IP residensial proxy. Lebih baik pakai IP residensial yang WiFi rumahan, tapi yang IP-nya random atau IP-nya dinamis yang bisa berubah-ubah teman-teman. Ya. Lalu yang berikutnya yang dilarang adalah tidak boleh pakai VPN ya, Virtual Private Network, ini nggak boleh. Kemudian tidak boleh pakai VPS, ini Virtual Private Server ya, ini nggak boleh. Dan yang terakhir itu jangan pakai data center atau RDP Windows. Nah, di sini teman-teman yang mengakibatkan itu koneksinya menjadi 0% gitu di Grass. Jadi sebaiknya teman-teman cukup pakai IP seluler dan IP residensial saja ya. Nah, itu untuk Grass. Berikutnya adalah Gradient. Di Gradient untuk koneksi internet yang diperbolehkan adalah IP seluler, kemudian IP residensial ya. Yang tidak boleh adalah IP residensial proxy, VPN, VPS, lalu data center atau RDP Windows. Nah, ini yang tidak boleh. Ciri-cirinya di Gradient adalah kalau keterangannya not connected gitu ya, atau disconnected, tidak terhubung ya. Nah, ini untuk Gradient. Lalu yang berikutnya ada NotPay ya. Untuk NotPay koneksi internet yang diperbolehkan adalah IP seluler, kemudian IP residensial, WiFi rumahan ya. Yang tidak boleh ini ya,
residential proxy, kemudian VPN, VPS, kemudian data center atau RDP Windows. Ciri-cirinya gampang ya, pokoknya yang nggak boleh itu pasti 0% koneksinya di NotePay, gitu ya. Berikutnya untuk Teneo teman-teman, karena masih versi beta, ini diperbolehkan dari koneksi internet mana saja. Jadi teman-teman silahkan sesuaikan ya. Boleh pakai IP seluler, boleh pakai IP residensial, boleh pakai proxy, VPN, VPS, boleh juga pakai RDP Windows atau data center. Nah, kalau misalnya pas garap Teneo tiba-tiba kok tidak bisa terhubung, itu baru ada update. Jadi nanti dicoba-coba lagi aja teman-teman ya. Lalu ada Blast. Nah, ini juga perlu tahu ya. Yang pertama yang diperbolehkan adalah IP seluler ya, smartphone. Yang kedua IP residensial, WiFi rumahan. Kemudian yang tidak boleh IP proxy ya, residential proxy nggak boleh. Yang ketiga VPN nggak boleh, VPS nggak boleh. Data center RDP Windows ini juga nggak boleh gitu teman-teman. Nanti di akhir video saya tunjukin ya, yang Blast ini nggak bisa teman-teman. Lalu yang berikutnya ada Oasis AI. Buat teman-teman yang garap Oasis AI, ini aman banget. Semua koneksi bisa dipakai teman-teman. Ya, lancar untuk Oasis AI. Kemudian yang berikutnya Kaisar. Di Kaisar ini juga sama teman-teman, karena masih baru, jadi semua koneksi masih diperbolehkan. Gak ada masalah ya. Nah, pertanyaannya kenapa IP rumahan yang residensial dan IP seluler tidak pernah diblokir ketika menggarap project-project testnet Depin seperti ini? Karena ini teman-teman ya. IP perumahan dan seluler ditautkan ke pengguna asli. Keduanya dianggap sebagai lalu lintas yang sah. Berperilaku lebih seperti interaksi pengguna pada umumnya, sehingga mengurangi kemungkinan diidentifikasi sebagai bot atau pelaku jahat. Dan kecil kemungkinan situs web akan menandai atau memblokirnya. Itulah kenapa yang proyekan kayak gini, IP rumahan sama IP seluler itu paling disukai gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai IP rumahan ya, kalau saran saya, pakai IP-nya yang dinamis atau random, sehingga satu koneksi WiFi itu bisa punya beberapa IP. Gitu lebih enak teman-teman. Lalu yang berikutnya saya mau ingatkan ke teman-teman semuanya, meskipun ada beberapa project yang seperti ini boleh menggunakan VPN, VPS, proxy, data center seperti itu ya, dan itu bisa meningkatkan poinnya lebih cepat gitu kan. Teman-teman harus sering-sering update di bagian FAQ-nya secara berkala. Dan teman-teman juga wajib baca dokumennya di situs resminya ya, biar teman-teman bisa tahu saat ini masih diperbolehkan apa tidak. Kalau misalnya dilarang menggunakan proxy, VPN, VPS, data center RDP seperti itu, barulah di-off-kan, teman-teman mulai beralih ke IP residensial dan juga IP seluler. Nah, sekarang saya akan tunjukkan beberapa garapan airdrop yang seperti ini menggunakan RDP Windows teman-teman. Oke, ini saya sudah masuk di akun RDP Windows saya, teman-teman bisa dilihat ini IP address-nya seperti ini, tampilannya pasti seperti ini teman-teman, rata-rata kalau untuk RDP Windows. Nah, di sini saya garap untuk Oasis nih ya, untuk Oasis bisa dilihat. Nah, untuk Oasis ini saya scroll ke bawah dulu ya teman-teman. Ini saya pakai PC ya, ini connected, terus kemudian pakai HP ini connected, lalu pakai RDP ini juga connected. Jadi untuk yang Oasis AI ini aman teman-teman, nggak ada masalah. Jadi teman-teman silakan kalau misalnya pakai RDP bisa, nggak apa-apa ya. Nah, ini untuk Oasis. Berikutnya saya juga pakai untuk yang Kaisar teman-teman. Yang Kaisar juga lancar, nggak ada masalah ya. Bisa dilihat di sini untuk Kaisar teman-teman. Nah, ini ya saya klaim ya. Nah, seperti ini. Ini nggak ada masalah dengan Kaisar. Dan di sini untuk Kaisar belum ada infonya teman-teman untuk jaringannya terhubung ke RDP, ke HP, atau ke PC ya. Jadi karena masih versi beta, lanjutin aja nggak apa-apa. Masih zero node teman-teman. Berikutnya teman-teman, ini saya juga garap yang namanya Teneo ya. Teneo ini pakai RDP. Di sini posisinya not connected ya teman-teman. Saya akan tap di bagian connect node. Oke, bisa dilihat. Nah, running. Cepet banget teman-teman untuk RDP yang saya pakai ini. Jadi dia nggak nge-lag, nggak ada nge-lag-lagnya, cepet banget pokoknya. Untuk Blast teman-teman, karena dia nggak boleh pakai RDP, keterangannya not connection failed teman-teman. Jadi kalau pakai RDP kayak gini, untuk Blast itu nggak bisa teman-teman. Ya, kalau untuk down, ya untuk down masih bisa. Ini saya pakai down ya, ini masih bisa. Pokoknya teman-teman kalau pakai RDP, pastikan dicek dulu ya, di garapan airdropnya itu diperbolehkan apa tidak. Kalau misalnya diperbolehkan seperti ini ya, teman-teman langsung garap aja. Nah, yang saya suka dari RDP Windows adalah dia koneksi internetnya stabil, kemudian bisa berjalan 24 jam non-stop, teman-teman. Jadi kita nggak perlu yang namanya nyalain komputer 24 jam, tapi dengan RDP Windows itu, teman-teman, itu sudah mewakili, itu bisa bekerja 24 jam non-stop, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang tertarik pengen dibuatkan tutorial bagaimana cara menggunakan RDP seperti ini, silahkan komen ya. Komen dengan cara seperti ini, Bang, buatin panduan di RDP Windows. Nanti insya Allah segera saya buatkan panduannya buat teman-teman semuanya. Biar apa? Biar enak teman-teman bisa mengerjakan ini 24 jam non-stop. Oke, sementara gitu dulu teman-teman. Thank you banget sudah lihat videonya dari awal sampai akhir.
Dukung terus channel Golden Sky berkembang ya dengan cara like video ini, subscribe, dan juga klik loncengnya biar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Golden Sky. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Thank you.